الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh kenikmatan yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban sebagai kaum muslimin menegakkan sholat subuh berjamaah. Nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Ketika seorang hamba ini bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, aman, memiliki makanan untuk hari itu Rasulullah ibaratkan seperti orang yang memiliki dunia ini. Man asbaha minkum afiyan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutun yaumihi ka'annahuma hirat lahu dunya. Hadis Ibnu Majah. Barang siapa di pagi hari dalam kondisi jasadnya sehat, keluarganya aman, memiliki makanan untuk hari itu, maka dia bagikan memiliki dunia ini. Luar biasa. Yang hadir pada hari ini, insya Allah setuju sihat Pak. Alhamdulillah. Ibu saya setuju tidak, saya tidak ingin memiliki tidak. Ini yang pertama. Kita diberikan sehat pertama. Aminan fi sirbi. Keluarganya aman. Insya Allah setuju yang hadir di pengajian ini keluarganya aman Pak Bu? Aman. Alhamdulillah. Endau kutun yaumi sing hadir ini insya Allah cadangan mahal dinten ini wonten Bu ya. Alhamdulillah.
Insya Allah sebulan yang akan datang sama dipersiapkan. Ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Allah Rasulullah sampaikan ka'annama hayratahu dunia, seperti dia sudah memiliki dunia ini. Karena ada nikmat-nikmat yang mahal. Dan mensyukuri nikmat merupakan kewajiban kita semua. Karena ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya ada dua kemungkinan. Allah akan berikan kita tanpa nikmat, atau Allah akan mengadab kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmat. Dan jika kalian ini ingkar atas nikmatku, sungguhnya azabku sangat pedih. Ini Bapak Ibu. Jadi apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, ini tinggal kita mau gimana? Mau ditambah, mau diazab. Kalau mau ditambah nikmat kita, bersyukur dengan memanfaatkan seluruh nikmat ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini, selain pertama tujuannya supaya menyembah kepada Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ternyata Allah Ta'ala juga menuntut kita untuk bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a thumma ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa. Summa ja'alakum as-sam'a, kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati mana, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ternyata Allah juga menuntut kita setelah Allah memberikan kita nikmat jasad kita yang sehat, pendengaran, penglihatan, hati. Ini kalau termasuk organ yang paling organ yang paling penting. Dan inilah yang menyebabkan kita itu mukallaf. Kita itu dibebani syariat. Pendengarannya sehat, penglihatannya sehat, hatinya sehat. Ini kita dituntut untuk mensyukuri dengan memanfaatkan organ ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga jangan lupa monggo ya. Ini campur basa Jawa napa Pak? Campur basa Jawa napa Pak? Nikmat ini estu kula jenengan manfaatkan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ternyata masih ada lagi nikmat yang lebih besar dari sehat badan, keluarga aman. Yang ketiga, rezeki untuk hari ini cukup. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman. Ini yang paling besar. Dan kita yakin seluruh yang hadir di masjid Allah ini, yang memakmurkan masjid Allah ini, saya yakin mesti orang yang beriman. Karena Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah
adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan sholat. Yang jelas ke masjid mesti menegakkan sholat. Wa ata zakat, dan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidaklah dia takut kecuali kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yakin panjenengan hadir di masjid ini, yang menggerakkan adalah hati kita. Karena keimanan kita kepada Allah, karena keimanan kita kepada hari akhir, sehingga kita langkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini dalam rangka menegakkan sholat berjamaah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman ini nikmat yang tidak bisa dibandingkan nikmat apapun. Karena iman inilah yang menjadi satu-satunya syarat kita ini bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan baca Al-Quran terkait dengan surga yang Allah siapkan, mesti apa? Alladzina amanu wa amilus sholihati. Itu yang luar biasa. Dan juga yang akan mengentaskan kita dari neraka Allah. Seandainya kita itu masuk dalam neraka Allah, yang bisa mengangkat kita, mengeluarkan kita adalah iman. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, yudkhilullahu ahlal jannati jannah, yudkhilu al-jannata bi rahmatih, yudkhilu ahlan nar. Faqala unzuru man wajadtum fi qalbi misqala habbatin min khardalin min al-iman fahriju. Allah memasukkan para ahli surga ke dalam surga. Jadi saat pun hisab, saat pun mizan, Allah Ta'ala ini memasukkan orang-orang yang punya hak masuk surga setelah ada mizan ke dalam surga. Wa yadkhulu may yasha'u bi rahmatih. Allah memasukkan orang-orang ke dalam surga dari orang-orang yang Dia kehendaki karena rahmatnya. Wa yadkhulu ahlan narin nara. Kemudian Allah Ta'ala masukkan orang-orang yang berhak masuk neraka sebagian neraka ke dalam neraka. Ketika semuanya sudah masuk, yang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, Allah berfirman kepada penjaga neraka ini, unzuru, para malaikat itu lihat, orang yang neraka itu, man wajadtum fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min al-iman, yang kamu dapat di dalam hatinya ada sekecil apa dari iman yang lurus, fahriju, maka keluarkan. Ini yang bisa mengeluarkan iman kita yang dari neraka adalah iman. Maka dari itu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tugas panjenengan, tugas kita sekarang adalah menjaga iman ini bagaimana istiqomah di dalam diri kita. Ini yang penting. Karena iman ini bukan perkara yang paten, tapi iman ini bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan amalia kita. Kata para ulama, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang.
Iman ini bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang karena kemaksiatan kita kepada Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita menjaga iman ini biar istiqomah sampai nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Maka langkah yang pertama kali yang mesti kita lakukan Bapak Ibu, karena iman ini ya tidak bisa dijamin ya. Artinya kita ini contohnya alhamdulillah Bapak Jojo Pak ya. Yang sebelumnya ini Nasrani bisa menjadi Muslim. Ada juga orang dulunya saudara kita Muslim bisa murtad. Maka ketika sekarang kita sudah merasakan nikmat iman ini, bagaimana kita menjaga iman ini? Yang pertama adalah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini diberikan ketetapan iman. Karena yang punya hati kita adalah Allah. Yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah. Maka Rasulullah SAW, Rasul, Nabi Muhammad SAW, niku Rasul dijamin masuk surga, dijamin imannya paling kuat. Tetapi Rasulullah ini senantiasa berdoa kepada Allah. Apalagi kita ini, ya nggak ada jaminan apa-apa. Bagaimana jaminan obatnya ini? Rasulullah SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doanya Rasulullah. Tapi jangan bisa lah, jangan bahasa bisa menolong. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya dalam agama-Mu ya Allah. Rasulullah SAW seorang Rasul, seorang Nabi. Beliau ini enggak henti-hentinya minta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama-Mu. Ini Rasulullah SAW sampai Ummu Salamah niku ningali melihat Rasulullah sering baca doa itu sampai tahan, sampai tanya kepada Rasulullah, mali aksari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, kenapa doa yang paling banyak engkau baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Aisyah yang mungkin gumen. Orang itu dijamin jelas iman yang tertinggi, dijamin dijaga oleh Allah. Tapi membaca doa ini kok sangat sering. Hampir tiap hari tidak ada Rasulullah minta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, ya Salamah, laisa min adamiyyin illa qalbuhu baina usbu'aini min asabillahi azza wa jalla. Idza syaa'a aqama wa idza syaa'a azaqa. Wahai Salamah, ketahuilah tidak ada satupun dari keturunan Adam ini kecuali hatinya di antara jemari Allah Ta'ala. Jika Allah mengendaki maka akan diberikan petunjuk dan hidayah, dan jika Allah mengendaki akan disesatkan. Maka dari itu kita sebagai umat Rasulullah SAW yang alhamdulillah saat ini diberikan nikmat iman yang sedang kita rasakan,
supaya nikmat ini senantiasa ada dalam hati kita, kita perbanyak minta kepada Allah dengan doa ini. Dan juga Allah mengajarkan dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niki sing doa saking Al-Qur'an. Insyaallah belum sedaya hafal nggih. Terus doa Rasulullah. Maaf ini Bapak, Dodo yang bisa pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa ya. Bahasa Jawa, bahasa apa Pak? Sunda. Bahasa Sunda monggo. Intinya kita ini minta kepada Allah supaya hatinya ditetapkan dalam keimanan, dijauhkan dari kesesatan. Ini cara kita menjaga yang pertama agar iman yang ada dalam diri kita ini senantiasa bertambah. Yang kedua adalah kita senantiasa menuntut ilmu. Ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul dinul Islam. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal syariat. Karena orang itu semakin tahu akan semakin yakin, semakin mantap keyakinannya. Maka agar kita semakin mantap keyakinan dalam hati kita terhadap Allah Ta'ala, maka kita belajar mengenal Allah, siapa Rasulullah, dan apa Islam ini. Tentunya lewat majelis-majelis taklim, lewat majelis-majelis ilmu. Sesering mungkin kita ini menambah ilmu dengan harapan akan semakin tambah ilmu kita terhadap Allah, semakin tambah ilmu kita terhadap Rasulullah, semakin tambah ilmu kita terhadap Islam ini. Islam itu apa? Islam itu apa? Biar tahu dan udah tahu nanti tambah mantap gitu. Kenapa? Karena orang itu kalau nggak tahu jelas nggak bisa yakin, nggak tahu lagi gimana. Dan bukan paham, bukan yakin. Maka biar paham, maka kita harus yakin. Ya. Kalau yakin harus paham dan paham adalah lewat belajar. Selain itu belajar adalah termasuk ibadah yang luar biasa, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Tamir bilangnya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah, maksudnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung jihad sampai dia pulang kembali ke rumah. Itu diantara satu dari hadis tentang keutamaan belajar, keutamaan menuntut ilmu, dan masih banyak lagi. Intinya kita menghadapi iman ini bisa istiqomah, maka harus ditambah ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin istiqomah, semakin kuat. Kemudian yang ketiga selanjutnya, agar iman kita ini kerasan, betah di dalam diri kita, maka tidak lupa kita senantiasa menjaga keikhlasan di dalam beribadah, keikhlasan di dalam beramal. Tidaklah kita ini beramal kecuali hanya mencari ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah kalian ini diperintah kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam melaksanakan agama yang lurus ini, menunaikan sholat, dan juga menunaikan zakat. Yang dimaksud ikhlas adalah memurnikan niat kita, memurnikan hati kita di dalam beribadah dari
debu-debu kesyirikan, dari niat yang tidak benar, dari riya, dari sum'ah. Riya itu jadi kata ro'a, jadi melihat. Jadi orang yang beribadah ini supaya dilihat orang. Sum'ah itu dari kata sami'a, mendengar, dia makan beda supaya didengar orang, atau li ajli dunia, atau untuk kepentingan dunia. Riya ini perkara yang menakutkan, medeni. Atas Rasulullah kan atas dawuh, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, ma asyirkul asghar? Qala ar-riya. Rasulullah pernah bersabda, yang paling saya takutkan dari perkara-perkara yang saya takutkan atas kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, setelah para sahabat mendengar ucapan Rasul itu, mereka bertanya, ya Rasulullah, mas syirkul asghar? Apa ciri-ciri syirik kecil itu? Qala ar-riya, itu adalah riya. Kita ini manusia yang pada umumnya mesti memiliki sifat pengen diperhatikan, mesti memiliki sifat pengen dipuji. Ini betul betul. Yang betul paling nafsu ini. Itu kan pasti. Lah kita ini diberi tugas mengendalikan sifat demikian. Apalagi di dalam ibadah kepada Allah. Kenapa ketika seorang ini beribadah kepada Allah karena riya, kalau sudah gak ada yang riya, kita larang berhenti. Tapi kita seorang ibadah itu murni lillahi ta'ala, ada orang yang ibadah, gak ada orang yang ibadah. Ada keuntungan dono yang ibadah, dono yang untung ya bangga ibadah. Ini ketika hati ini ikhlas. Ketika hati ini bersih dari kesyirikan, simpel asal. Maka agar iman kita ini bisa bertambah terus istiqomah, maka monggo mari kita berusaha mengendalikan sifat riya yang memang sudah ada bibitnya dalam diri kita ini. Kita apa? Kita kendalikan supaya jauh, apalagi ketika beribadah. Ini bukan perkara gampang baru. Angel, mang cobi dengan atas. Coba, gampang. Kecuali kita ikhlas betul. Ikhlas itu betul gampang, amprah, angel nih. Tolong, setan ini kan betul-betul mandek. Setan tidak mau kalah. Ketika manusia ini mau urusan, jenengan niat sedekah bismillahirrahmanirrahim, ikhlasin dalam. Ketika memberikan ada orang melihat, dalam hatinya kayak ganti lah sedekah. Gimana? Ini yang perlu kita jaga, yang harus kita jaga, sehingga riya sum'ah ini bisa menyimpang, menyisih dari amal kula panjenengan, amal kita ini. Insya Allah kalau demikian kita senantiasa istiqomah taat kepada Allah. Dengan istiqomah otomatis iman kita akan semakin tambah, karena tambahnya iman yazid bi ta'at. Bertambah iman karena dengan ketaatan. Ini yang nomor 3. Itu untuk menjaga iman kita istiqomah, maka kita jaga keikhlasan dalam beramal, keikhlasan beribadah, keikhlasan bekerja. Kemudian yang keempat adalah muhasabah, introspeksi diri. Karena orang tulen dan muhasabah kadang lalai. Allah perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru dalam ayat ini orang yang beriman, yang diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Ternyata orang itu yang sudah beriman tetap diperintah perintah takwa. Takwa ini di atas iman katanya. Nyatanya apa? Orang yang beriman masih diperintah takwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah pada dirimu apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok. Hari esok di para mufassir memberi mana? Yani yaumul akhir, hari akhir. Hei wong kang iman, takwa sira marang Gusti Allah, takwa pada Allah. Dan lihatlah, lihatlah apa yang sudah Anda siapkan untuk hari akhirat. Saya yakin semua yang hadir ini nanti pengennya masuk surga. Benar Pak? Ya bikin masuk surga untuk satu masjid. Mau batasan dari tidak usah. Pengen masuk surga ini apa yang sudah saya siapkan? Sanunya, bekalnya apa nanti? Apa bekal yang sudah saya siapkan untuk mendapatkan surga Allah? Kira-kira sudah pantas atau belum? Wis pantas napa dereng lek nang swarga ngoten. Ini koreksi diri bagaimana? Koreksi. Saja orang tak patut. Nampaknya belum pantas lek kita surga, maka cari bekal ke surga sebanyak-banyaknya. Karena ketika seorang ini sadar dirinya ini belum cukup bekalnya untuk minta surga Allah, tentunya akan berusaha bagaimana bisa kita nanti masuk dalam surga dengan membawa bekal. Bekalnya apa? Dari Gusti Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka tadi perintah adalah takwa. Ittaqullah. Wattaqullah. Diperintahkan 2 kali. Dalam ayat ini diperintahkan kali 2 kali. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Allah akan menunjukkan kita di akhirat semua yang kita kerjakan di dunia ini, tidak satu pun yang ketinggalan. Maka ketika kita ini menghendaki diberi keimanan yang istiqomah, ini memperbanyak muhasabah, ngitung dosa lagi. Sing sari pun ngitung dosa bukan ngitung amal soleh. Yang baik itu menghitung dosa. Ingat-ingat dosa. Jangan sampai terbalik, dosanya dilupakan, amal solehnya ditulis dari dunia. Rumah soleh paling cekik mungkin, merasa paling luar biasa. Orang yang baik itu orang yang senantiasa mengingat dosanya dan melupakan amal solehnya. Jadi sudahlah, ibadah ini dilupakan saja, seakan-akan tidak belum ibadah. Dan kita hitung dosa kita mulai pagi sampai tidur lagi. Kalau seorang ini rajin hitung dosa, akan semakin sadar, Masya Allah, dosa aku seolah, dosa saya masih banyak, harus segera bertobat, segera beramal soleh. Maka ada seorang imam mengatakan, lam yakun abdu taqiyan hatta asaddu musahabatan. Belum dikatakan seorang hamba itu
bertakwa sampai dia sangat memperbanyak muhasabah diri. Kita ini diajarkan sebanyak mungkin muhasabah, sebanyak mungkin menghitung-hitung dosa kita, sehingga dengan kita merasa banyak berdosa, maka kita ada niatan untuk beramal dengan sekuat. Dosa kita yang amat banyak sekali masuk, kita minta kepada Allah semoga diampuni itu ya Allah. Dan ditutup dengan amal soleh. Karena dosa ini selama bukan dosa besar, ini akan terhapus dengan amal soleh dan akan terhapus dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar, ini wajib dengan taubatan nasuha. Insya Allah kalau kita tahu nasuha, Bapak Dodo insya Allah dengan taubatan nasuha, semua dosa antum, dosa panjenengan sebelumnya akan dihapus oleh semuanya. Asalkan ini betul-betul ikhlas saja. Karena para sahabat itu semuanya nggak ada yang Islam sejak kecil loh, kecuali yang lahir setelah kenabian. Abu Bakar, Umar itu masuk Islam setelah musyrik. Tapi karena sudah tobat dari kesyirikannya, dari kekafirannya, insya Allah akan dihapus semua dosa yang lalu ketika sudah taubat dan nasuha. Dan tobat ini biasanya berangkat dari muhasabah. Pada muhasabah ternyata dosa kita ini banyak, maka akan lahirlah taubat pada diri kita, minta kepada Allah agar dosa-dosa ini Allah ampuni. Itu yang pertama. Yang nomor 5, ini adalah kita memperbanyak baca Al-Quran. Belum bisa belajar. Kenapa? Karena ayat Quran ini akan menambah keimanan kita. Baik membacanya, mendengarkan, apalagi mengamalkan. Kalau jenengan baca surat Al-Fatihah kedua itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang mukmin itu ketika mendengar asma Allah disebut gemetar hatinya. Artinya seorang mukmin yang sesungguhnya itu kalau mendengar asma Allah itu keras ini madeg. Kados jenengan ya menawi mireng asma sing paling jenengan tresnani putra menipun langsung jaringan. Orang yang cinta Allah dan Rasulnya ketika Allah sebut namanya akan iman. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, zadatuhum imana, akan bertambah iman. Maka yang menjadi iman kita ini tambah monggo. Mari kita banyak baca Al-Quran, banyak mendengarkan, banyak mempelajari. Ini adalah sarana akan memperkuat keimanan kita. Ketika semakin kuat, maka kita akan semakin mendapat jaminan selamat nanti di akhirat. Ini adalah baca Al-Quran, bukan karena Al-Quran ini kalam Allah, dawuh Gusti Allah. Kita seakan-akan apa? Komunikasi langsung dengan Gusti Allah dengan membaca ayat-ayatnya. Dan jaminan keimanan yang Allah berikan kepada orang yang beriman akan tambah imannya ketika mendengarkan ayat Quran. Apalagi membacanya, apalagi mempelajarinya, apalagi mengamalkannya, pasti akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, agar kita ini diberi istiqomah dalam keimanan, maka kita ini dianjurkan untuk senantiasa duduk
bermajelis dengan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Kenapa? Teman duduk kita, apalagi teman karib, itu akan sangat memberikan pengaruh yang kuat pada diri kita. Orang mukmin kok senang ngumpul sama orang-orang ahli maksiat, lama-lama ketularan. Ini betul. Makanya orang mukmin itu mesti tidak rasa menawi kumpul dengan orang maksiat. Begitu juga ahli maksiat mau kumpul kamu juga nggak rasa. Udah preman kalau masjid mesti rasa sama. Bukan sholat salah langsung ngalih. Sama oleh ketularan. Kalau sama oleh ketularan kesolehan ini. Kalau solehan sama preman. Begitu cara yang beriman. Orang yang beriman ini kalau sampai dibiasakan mengumpul sama orang-orang ahli maksiat, lama-lama bisa ketularan. Maka untuk menjaga keimanan kita berusaha banyak duduk bersama orang-orang yang soleh. Maka Rasulullah kan memberikan perumpamaan orang yang duduk dengan orang soleh dan duduk dengan orang yang berbuat jelek, itu seperti kamasali jalisi, seperti duduk bersama dengan orang yang menjual minyak wangi, ba'ul mis wakilil hadad, atau orang yang ngumpul dengan tukang pandi. Jenengan kalau mendekat bakul minyak wangi langsung diusir Pak, langsung wangi. Ibu panjenengan ya mungkin bisa membeli atau minimal mendapat bau wanginya. Bahkan di kebiasaan datang langsung diusir, langsung wangi. Begitu juga kalau orang itu kok dorong duduk di sampingnya orang sentuhan mandi, dari kecipratan gini bisa terbakar, minimal dapat baunya nggak sedap. Ini gambaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang itu bermajelis, duduk berkumpul, maka dia pasti akan mendapatkan pengaruh siapa yang menjadi temannya. Banyak mungkin Pak Dodo sampun atas, jangan sampai nanti duduk lagi sama orang Nasrani. Kalau duduk artinya ya mungkin duduk sekedar apa, pas di mana nggak ada keperluan nggak apa-apa. Tapi kalau berteman karib lagi nanti akan bisa berpengaruh. Duduklah di majelis-majelis ilmu, duduklah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, sehingga iman kita akan semakin terjaga. Kenapa? Orang yang baik itu pasti akan mempengaruhi kebaikan, tapi orang yang jelek pasti akan memberikan pengaruh kejelekan. Maka Rasulullah ini sampai di dalam bergaul pun diatur dalam Islam ini. Bukan berarti kita nggak mau kontrol teman sama orang-orang yang nggak soleh. Secara manusiawi kita tetap bersama dengan sama-sama makhluk Allah, menghargai makhluk Allah. Tetapi untuk berteman karib ini harus dengan kita bisa harus memilih, karena akan memberikan pengaruh pada kita. Tapi kalau kita bermuamalah secara umum, monggo, dengan siapapun tidak dilarang muamalah secara umum, tetapi terus berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama, maka kita harus jaga diri kita. Kalau dalam Islam ada istilah, ada konsep wala wal bara, sehingga kita dengan berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang mukmin, insya Allah
akan lebih terjaga keimanan kita. Bapak yang dirahmati Allah, itu diantara cara kita bagaimana biar menjaga iman ini dalam diri kita ini justru semakin kuat, dan jangan sampai keimanan ini hilang, jangan sampai berkurang apalagi hilang. Yang pertama adalah kita senantiasa mohon kepada Allah, berdoa kepada setiap saat. Sekali saya ingatkan, Rasulullah yang sedemikian itu masih kita kepada Allah setiap saat. Apalagi kita. Yang kedua adalah kita hendaknya senantiasa mengikhlaskan amal kita, membersihkan amal kita dari syirkul asghar maupun syirkul akbar. Dan juga kita senantiasa menuntut ilmu, mencari majelis ilmu. Kemudian yang keempat adalah kita senantiasa sering muhasabah, introspeksi diri. Yang kelima, kemudian kita senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkannya. Yang keenam, kita senantiasa duduk bermajlis dengan orang-orang soleh. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Dan boleh ketahui kalau sudah pengasuh pesantren, namun tumut meramut lari-lari di pesantren. Saya hanya ikut ngajar di Darul Fikri, saya bukan pengasuhnya. Namun belum bantu Bahyai ini ngajar lari. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan kita bisa mengamalkannya, menjaga keimanan ini, dan kita tidak akan dicabut nyawa oleh Allah kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Ada kurangnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Ada benarnya dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.